Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Khairil Faipasani MSI, Ibu Juhairiyah MPD, dan Ibu Indah Budiarti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian pembelajaran matematika. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nurjana, Iliin, Indriani, Yulia Makroti, dan juga Wulan Nurjana. Pada video kali ini kami menjelaskan tentang asesmen kompetensi minimum penilaian pembelajaran matematika. Berikut ini yaitu pengertian dari asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur oleh AKM, yaitu yang pertama ada literasi membaca yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Yang kedua ada literasi matematika atau yang disingkat dengan numerasi, adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Selanjutnya yaitu tujuan AKM. Dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu yang pertama kurikulum, yang kedua pembelajaran, dan yang ketiga yaitu asesmen. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan juga berkualitas, sesuai dengan tingkat capaian murid. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Selanjutnya, dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Kurikulum adalah apa yang diharapkan yang akan dicapai. Pembelajaran adalah bagaimana cara mencapai, dan asesmen apa yang sudah dicapai. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, komponen instrumen AKM. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan numerasi yang telah disampaikan terdahulu. Soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca. Yang pertama, teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi ini bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, teks fiksi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Konten pada numerasi. Yang pertama, bilangan. Meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, misalkan bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan desimal. Yang kedua, pengukuran dan geometri. Hal ini
mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang keempat, aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif pada literasi membaca, yang pertama menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua, evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Proses kognitif pada numerasi, yang pertama pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kedua penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Yang ketiga penalaran, yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks pada literasi membaca. Yang pertama personal. Hal ini berkaitan dengan kepentingan diri sendiri atau kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua, sosial budaya. Hal ini berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan masyarakat. Yang ketiga, saintifik. Hal ini berkaitan juga dengan aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan. Konteks pada numerasi. Yang pertama personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan masyarakat. Juga saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta ilmiah baik yang dilakukan maupun futuristik. Kemudian ada beberapa contoh asesmen kompetensi minimum pada literasi membaca. Disajikan sebuah cerita pendek. Pada soal 1, siswa diminta untuk menentukan judul dari cerita pendek tersebut. Pada soal kedua, diambil sebuah kalimat dari cerita tersebut. Dari kalimat tersebut ada sebuah kata yang memiliki sinonim. Nah, siswa diminta untuk menentukan sinonim dari kata tersebut. Kemudian ada beberapa contoh asesmen kompetensi minimum pada literasi numerik. Pada soal pertama, dari sebuah kalimat yang ada, siswa diminta untuk menghitung hasil penjumlahan antara 750 gram coklat dan 1,5 kg gula. Pada soal kedua, siswa diminta untuk menentukan hasil dari 30 kali 40 dikurang 750 ditambah 300. Selanjutnya, cara melaporkan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Kemudian tingkat kompetensi literasi membaca. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Yang kedua, dasar. Murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Yang ketiga, cakap. Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Yang keempat, mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks.
Selanjutnya, tingkat kompetensi numerasi. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Yang kedua, dasar. Murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Yang ketiga, cakap. Murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Yang keempat, mahir. Murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Berikut ini adalah sumber referensi materi video presentasi kami. Demikian penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum penilaian pembelajaran matematika dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.